Welcome back. We are joined again by Lieutenant Selamat datang kembali. Kita kembali bersama Letnan Kolonel Daniel Davis, veteran tempur 4 kali, dan pembawa acara Daniel Davis Deep Dive. Tautan ke podcastnya yang luar biasa akan saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih sudah bergabung lagi. Sekarang, tampaknya Amerika Serikat sedang kembali berperang melawan Iran, dan di saat yang sama juga semakin dalam terlibat dalam perang melawan Rusia. Kalau kita percaya dengan beberapa pernyataan yang muncul di KTT NATO kali ini. Saya pikir tempat yang baik untuk memulai adalah dengan membahas Iran. Sebenarnya, bagaimana semua ini bisa terjadi? Dari yang saya pahami, Iran menyerang kapal-kapal sipil yang tidak mengikuti aturan Iran di Selat Hormuz. Bagaimanapun, sekarang kita mendengar dari Trump bahwa orang Iran itu sampah, nota kesepahaman sudah mati, dan dia akan menghantam Iran dengan sangat keras. Saya juga ingin kita bisa membahas lebih jauh soal ini. Ya, saya rasa tidak ada dari kita yang benar-benar percaya bahwa gencatan senjata ini akan bertahan lama. Tapi tetap saja, ini tampak seperti akhir yang sangat mendadak dan penuh kekerasan untuk sebuah gencatan senjata. Kau tahu, Glenn, intinya di sini adalah Presiden Trump sebenarnya nggak tahu apa yang dia lakukan. Dan dia memang nggak tahu. Dan aku nggak bilang itu sebagai hinaan. Aku cuma mengutip kata-katanya sendiri dan melihat apa yang sedang terjadi. Dia menjerat dirinya sendiri dalam posisi yang nggak bisa dia lepaskan. Dan dia juga nggak tahu gimana caranya keluar dari situ. Semua pengaruh yang dulu dia pakai untuk berhasil, untuk menekan orang, memaksa mereka, atau mengancam mereka, semuanya dulu berhasil. Tapi sekarang, dia bingung harus berbuat apa ketika semua hal yang selama ini selalu berhasil. Bukan cuma buat dia, tapi juga buat presiden-presiden sebelumnya. Mulai kehilangan efeknya. Mereka tidak berhasil, bahkan ketika kita sudah menggunakan kekuatan militer yang besar. Dan situasi ini tertangkap di Air Force One tadi malam. Dalam sebuah wawancara, dia ditanya secara langsung, apakah kita akan kembali ke perang skala penuh? Bukan cuma soal apakah nota kesepahaman sudah mati atau gencatan senjata sudah berakhir, tapi benar-benar, apakah kita akan kembali berperang? Dan jawabannya, kata pertama yang keluar dari mulutnya. Lalu kalimat keduanya adalah, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi dia menambahkan, kalaupun kita kembali berperang, itu akan mudah, tapi akan lebih berdarah. Dia terus bicara setelah itu. Tapi jawaban awalnya, sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, orang yang membawa kita ke perang ini, sekarang dia sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Dan ketika orang yang memegang kendali itu sebenarnya nggak tahu apa-apa, lalu dia punya pengalaman terbaru ini, kejadian di mana dia mencoba menggunakan kekuatan militer. Dan dia membanggakan diri karena katanya berhasil menyerang mereka 20-1, sambil bilang, saya akan lakukan hal yang sama kalau mereka nggak belajar dari situ. Padahal dia sendiri nggak pernah menjelaskan pelajaran apa yang dimaksud. Dia bahkan nggak punya gambaran jelas. Kekuatan itu sebenarnya mau dipakai untuk apa, dan itu sendiri sudah jadi masalah besar. Tapi yang jelas, apapun yang dia pikir ingin mereka lakukan, itu nggak berhasil. Saya rasa secara umum, dia ingin mereka tunduk, menyerah, dan bersembunyi. Seperti yang dulu sering terjadi waktu, entah Obama juga begitu atau tidak, saya nggak ingat. Tapi yang jelas, Biden dan Trump dulu sering meluncurkan rudal jelajah ke Suriah secara berkala. Bashar al-Assad biasanya akan bersembunyi, atau tidak akan mengambil tindakan apapun sebagai respons. Dan saya rasa, itu juga yang mereka harapkan terjadi di sini, bahwa hal yang sama akan terjadi. Lihat saja apa yang terjadi di Venezuela. Trump terus membicarakan hal itu. Kita pernah melakukan satu operasi militer besar yang dibuat seolah-olah untuk televisi, di mana kita membunuh banyak orang. Ada helikopter dengan latar video keren dan api di belakangnya. Semuanya bersifat pertunjukan. Tidak ada hubungannya dengan penangkapan Maduro yang sebenarnya. Itu semua dikoordinasikan dari dalam, dan sebenarnya bisa dilakukan di level yang jauh lebih rendah. Tapi dia ingin sesuatu yang heboh untuk televisi, dan dia mendapatkannya. Dia berhasil, operasinya bersih, tanpa korban, dan sebagainya. Nah, dia pikir seharusnya yang ini juga berjalan seperti itu.
tapi kali ini tidak sesuai naskah karena tidak berhasil. Jadi, it's strain mapped sinakweis. Because it's not working. So what is he going to do now? He doesn't know. You ask about Dia nggak tahu. Kamu tanya gimana kita bisa sampai di titik ini. Nah, ini sebenarnya salah satu contoh lagi kenapa kita sekarang dalam situasi yang begitu sulit, baik di sini maupun dalam perang Rusia dan Ukraina. Karena kita nggak mau melakukan kerja keras diplomasi. Waktu kita dapat nota kesepahaman itu, prosesnya butuh waktu. Kalau nggak salah, mulai sekitar tanggal 9, 8, atau 10 April, sampai akhirnya ditandatangani pada tanggal 17 Juni. Jadi cuma sekitar sebulan untuk menandatangani dokumen 14 poin itu. Dan omong-omong, itu sebenarnya bukan sebuah kesepakatan, meskipun Presiden Trump terus menyebutnya begitu. Itu cuma penanda awal, langkah pertama untuk memulai negosiasi menuju kesepakatan yang seharusnya bisa mengakhiri perang. get to a deal that would have ended the war. And that juxtaposition and confusing of Dan percampuran istilah yang membingungkan itu, menurut saya, jauh lebih penting daripada sekadar permainan kata. Karena dia menganggap ini sebagai sebuah kesepakatan, dan dia ingin memotong prosesnya. Dia ingin menyelesaikannya dengan cepat, pokoknya segera beres. Jadi akhirnya, dia setuju pada sesuatu. Dan saya rasa, bahkan kamu dan saya pernah membicarakan hal ini sebelumnya, bahwa sebenarnya tidak akan ada kesepakatan apapun sampai kedua pihak punya satu daftar poin yang sama persis, kata demi kata, yang disetujui semua orang, dan siap ditandatangani. Dan sampai tepat sebelum dokumen itu ditandatangani, kedua pihak masih punya klaim yang sangat berbeda tentang apa saja isi poin-poinnya. from the two sides about what the points were, but then when it was signed, it nearly was all on what Tapi kemudian, waktu perjanjian itu ditandatangani, hampir semuanya mengikuti apa yang dibicarakan pihak Iran. Nah, disinilah masalah yang kita hadapi sekarang. Poin nomor 5 membahas soal siapa yang mengendalikan Selat Hormuz. Di bagian itu, ada banyak ruang untuk penafsiran, dan disitulah muncul masalah pertama. Karena waktu itu kita bergerak sangat cepat supaya kesepakatan ini bisa segera selesai, setidaknya agar kedua pihak mau menandatangani. Akibatnya, isinya jadi agak samar, dan itulah titik gesekan pertama. Di situ tertulis bahwa pihak Iran yang akan menentukan jalur aman di Selat Hormuz, dan mereka tidak akan mengenakan biaya selama 60 hari. Lalu disebutkan juga bahwa setelah itu, masa 60 hari itu hanya berlaku sementara. going forward, and it said 60 days only, so it was a very finite period of time. And Jadi, itu sebenarnya cuma berlangsung dalam waktu yang terbatas. Lalu di bagian akhir paragraf itu disebutkan bahwa Iran dan Oman akan menentukan langkah selanjutnya. Dari pihak Iran sendiri, mereka sudah jelas, baik sebelum perjanjian itu ditandatangani maupun sesudahnya, bahwa mereka akan kembali mengenakan biaya mulai hari ke-61. Dan mereka tidak pernah menyampaikan hal yang berbeda dari itu. Nah, Iran menafsirkan paragraf nomor 5 itu sebagai wewenang mereka untuk menetapkan fungsi administratif, untuk membuat aturan. Mereka bilang, oke, ini aturan kami. Kalian harus mengikuti langkah-langkah ini, harus mendapatkan otoritas dan persetujuan tertentu, mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan, dan setelah itu, inilah jalur yang bisa kalian tempuh. this paperwork or whatever, and then here's the path you can go. And then they added, and this was not in the MOU. Lalu mereka menambahkan, dan ini tidak ada di dalam nota kesepahaman, bahwa kalau kita tidak patuh, akan ada penegakan aturan, dan beginilah bentuknya. Nah, ketika jalur selatan Amerika Serikat mencoba membuat jalurnya sendiri, yang sebenarnya melanggar nota kesepahaman, karena kita tidak punya kewenangan apapun di dalamnya. Nota kesepahaman yang ditandatangani Presiden Trump tidak memberi kita otorisasi untuk menentukan apapun yang terjadi di selat itu. Tapi kita tetap melangkah dan bilang, ini jalur kita, lewat jalur selatan, koridor selatan, dekat perairan Oman. Kita bilang, disinilah jalurnya. Lalu kapal-kapal mulai lewat situ. Tapi pihak Iran bilang, tidak, aturan yang kami tetapkan seperti ini. Kalian harus lewat jalur yang ini dan mengikuti ketentuan yang kami tentukan. And you're going to go on according to what we say, and if you don't, then we're going to fire. Dan kalau mereka tidak patuh, kami akan menembak. Saya ingat mereka diberi peringatan itu selama kira-kira 2 hari. Lalu di hari ketiga, mereka menyerang kapal-kapal itu. 3 kapal sekaligus. Dan kita semua tahu apa yang terjadi setelahnya. Jadi kami menafsirkan hal itu. Dan Komando Pusat dalam laporan pertamanya pada tanggal 7 Juli
menyatakan bahwa serangan itu adalah tanggapan atas pelanggaran gencatan senjata oleh Iran, pelanggaran terhadap ketentuan nota kesepahaman, dan bahwa kami akan terus menyerang sampai mereka kembali mematuhi perjanjian atau sesuatu yang sejenis. Tapi di sini ada dua penafsiran yang sangat berbeda terhadap satu paragraf yang memang dibiarkan ambigu. Nah, disinilah masalahnya bagi kami. Itu bukan hal yang mengejutkan. Gak ada yang aneh di situ. Ya, ada perbedaan pendapat. Tapi tanggapan kita, yang disebut Trump sebagai 20-1 itu, diikuti juga oleh beberapa serangan besar setelahnya. Tujuannya apa, Glenn? Apa yang sebenarnya mau dicapai di sini? Di mana nilai dari melakukan serangan 20-1 seperti itu? Dan CENTCOM merilis laporan semalam, karena sepertinya ini sudah malam kedua atau ketiga berturut-turut kita melakukan sesuatu. Semua target yang mereka tunjukkan di gambar-gambar itu, foto hitam putih, citra termal, semua ledakan, benda-benda di landasan, bangunan-bangunan di sana-sini. Beberapa hal itu kelihatannya seperti sesuatu di atas air, atau mungkin di dekatnya. Apa sebenarnya fungsinya? Apa itu? Apa tujuannya? Apakah cuma mau menghukum mereka? Mau merugikan mereka? Supaya mereka nggak melakukan hal yang memang diizinkan oleh nota kesepahaman itu? Yang memberi mereka hak untuk menentukan bagaimana? Entahlah. Saya nggak tahu apa yang sebenarnya ingin kita capai. Tapi yang jelas, hasilnya justru kebalikannya. Karena pihak Iran langsung menanggapi dan bilang, oh, ngomong-ngomong. Dan ini disampaikan lewat salah satu kantor berita resmi mereka, kalau nggak salah Fars. Mereka bilang, kami punya rancangan undang-undang di parlemen yang bisa saja menarik diri dari Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT, dan kami mungkin akan mengubah doktrin nuklir kami. Jadi kalau mereka terus maju, kita mungkin akan ambil langkah lain di atas itu. Kita akan terus membalas setiap serangan yang terjadi. Dan tepat sebelum kita siaran hari ini, pihak Iran mengatakan mereka menembakkan 10 rudal ke sebuah pangkalan udara di Yordania. Yordania mengklaim mereka berhasil menembak jatuh semuanya. Nanti kita akan tahu kebenarannya seperti apa. Tapi tampaknya memang ada tembakan balasan. Jadi mereka sama sekali tidak mundur, dalam hal apapun. Lalu, kemana Presiden Trump akan melangkah? Jawabannya saya tidak tahu. Kemana arah perang ini bisa bersembang? Saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas, ini bukan hal yang baik. Nah, ini bagian yang aneh. Ukuran keberhasilan, setidaknya menurut Washington, seolah cuma dilihat dari berapa banyak orang yang mereka bunuh atau seberapa besar kerusakan yang mereka timbulkan. Karena, ya, itu mungkin masuk akal kalau ini perang habis-habisan, di mana tujuannya melemahkan musuh sedikit demi sedikit. Tapi sekali lagi, bagi Iran, inti persoalannya adalah mereka menuntut keamanan. Dan kalau keamanan mereka diganggu sampai sejauh itu, ya mereka memang butuh senjata nuklir sebagai penangkal terakhir. Mereka juga butuh kendali yang lebih kuat atas Selat Hormuz untuk membentuk arsitektur keamanan regional. Jadi seperti yang kamu bilang, kelihatannya justru sangat berlawanan dengan tujuan sebenarnya. Tapi sekali lagi, selama hal ini tidak dipertanyakan, seperti, oh, lihat berapa banyak orang yang tewas dan berapa banyak yang kita hancurkan, seolah-olah itu ukuran keberhasilan, yaitu sama sekali tidak masuk akal. Kita benar-benar harus kembali ke pertanyaan yang tadi kamu sebut. Bagaimana sebenarnya hal ini membantu kita mengakhiri semua ini? Tapi sepertinya, ya, kalau tujuannya di sini adalah untuk membuat pihak lain kehabisan tenaga atau melemahkan mereka, ya, bukan sembarang target yang harus diserang. Saya kira maksudnya mungkin aset-aset di sekitar Selat Hormuz. Saya tidak yakin bagaimana hal itu bisa dicapai. Tapi sekarang, siapa sebenarnya yang sedang melemahkan siapa? Dan Trump juga sempat menyebut bahwa kita mungkin akan merebut Pulau Karg. Dan, tahu kan, komentar-komentar acak seperti ini rasanya aneh. Kenapa Amerika Serikat nggak mengambil alih Pulau Karg di 2 putaran sebelumnya? Itu kelihatannya bakal jadi langkah yang sangat gegabah, bahkan gila, karena bisa memicu eskalasi besar. Tapi, apakah kita sudah melewati titik itu sekarang?
Apakah kita langsung lompat dari mengakhiri perang ke kemungkinan perang total? Karena kalau begitu, Iran mungkin akan mengambil tindakan terhadap negara-negara Teluk yang bisa mengancam keberadaan mereka sendiri. Maksud saya, kalau Iran menghancurkan seluruh infrastruktur energi dan pabrik desalinasi mereka, banyak negara itu bisa kembali jadi gurun. Jadi menurut kamu, ini akan ke arah mana? Apakah mereka benar-benar menuju ke arah yang Trump maksud? Ya. Actually going where Trump is suggesting? Listen, I mean, that's a very legitimate question you Dengar, maksud saya, itu pertanyaan yang sangat masuk akal. Karena Presiden Trump sendiri yang menyinggung hal itu. Dia yang secara spesifik menyebut soal pabrik desalinasi dan bahwa mereka bisa saja menargetkan minyak di Pulau Kark. Dan saya tidak tahu, mungkin saya ingin mengambilnya, kata Presiden Trump. Pernyataan seperti itu jelas menambah kekhawatiran di pihak Iran bahwa ini bukan sekadar konflik biasa, tapi bisa jadi pertarungan hidup dan mati. Dan dengar, waktu tidak berpihak pada kita di sini. Saya pikir, kalau Presiden Trump sendiri tidak tahu apa yang dia lakukan, pihak Iran justru tahu. Dan saya tidak percaya bahwa tindakan mereka itu asal-asalan. Lalu tiba-tiba kaget karena berujung pada respons militer ketika mereka menembaki kapal-kapal itu. Saya rasa mereka sudah tahu betul bahwa kemungkinan besar kita akan melakukan itu. Tapi saya juga yakin mereka sadar kalau Presiden Trump benar-benar melakukannya dan melangkah terlalu jauh, itu akan memberi Iran semua alasan yang mereka butuhkan untuk menyerang target-target di negara-negara GCC dan Israel. Mereka sudah berkali-kali menegaskan hal itu, bahwa mereka akan melakukannya kalau kita menyerang target semacam itu. Sikap mereka tidak pernah berubah. Dan ketika Presiden Trump kembali mengatakan, ya, mungkin kita akan melakukannya, saya tidak tahu apakah dia berpikir bisa menakut-nakuti mereka supaya menyerah. Saya tidak tahu, tapi menurut saya, cara berpikir seperti itu seharusnya sudah lama dibuang ke tong sampah sejarah. Mereka tidak akan pernah tunduk hanya karena kata-kata, dan mereka sudah menunjukkan bahwa mereka bisa bertahan dan menanggung banyak penderitaan, karena kita juga bisa. Saya rasa saya melihat, entah itu Presiden Trump atau seseorang dari Departemen Pertahanan kemarin, ada bocoran bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan kalau serangan-serangan pesan ini belum berhasil dalam beberapa putaran pertama, langkah berikutnya mungkin akan menyasar kota-kota di Iran. Dan dengar, itu jelas merupakan kejahatan perang. Maksud saya, benar-benar kejahatan perang. Kita tidak bisa bilang, baiklah, sekarang kita akan melakukan serangan hukuman dan mulai menghantam kota-kota Iran. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemampuan militer. Tidak ada kaitannya dengan pengendalian Selat Hormuz. Itu hanya menyakiti penduduk sipil dan menekan pemerintah dengan menyerang rakyatnya sendiri. Itu benar-benar kejahatan perang, jelas dan tegas. Apakah kita sedang mempertimbangkan untuk menempuh jalan itu? Dulu saya pikir, ya, kita nggak akan melakukan hal seperti itu. Tapi mereka mungkin akan menemukan sesuatu, seperti jembatan yang kita serang di Teheran sebelum akhir 40 hari itu. Di penghujung masa itu, jelas jembatan itu sama sekali nggak punya nilai militer. Nggak ada hubungannya dengan konflik di Teluk Persia atau Selat Hormuz. Itu murni tindakan hukuman. Dan Trump memerintahkan serangan itu. Sekarang dia bilang, saya bisa menyingkirkan mereka semua, dan sebagainya. Yang jelas-jelas merupakan kejahatan perang. Dan kalau kita lihat apa yang sudah kita lakukan terhadap jembatan itu, apa yang kita lakukan di Samudra Karibia, di Venezuela, apa yang sedang kita bicarakan untuk dilakukan di Kuba, bahkan mungkin demi Tuhan, di Greenland, bagaimana bisa kamu bilang, dia nggak mungkin melakukan hal yang sama juga? Di mana batas-batasnya? Di mana keseimbangan kekuasaan di dalam pemerintahan Amerika Serikat? Di mana pagar pengamannya? Semua itu sudah hilang. Dulu ada konstitusi, ada pemisahan kekuasaan antara pasal 1, pasal 2, cabang eksekutif, serta cabang yudikatif dan legislatif. Dulu itu ada. Sekarang sudah tidak ada lagi. Dulu ada Undang-Undang Kewenangan Perang tahun 1973. Itu juga sudah hilang. Dulu ada moralitas. Itu pun sudah hilang. Jadi, saya tidak bisa menutup kemungkinan bahwa dia akan melakukan hal seperti itu. Dan dengar, saya ingin tahu pendapatmu.
Saya bahkan tidak bisa membayangkan skenario di mana kita memperluas konflik ini dan memulai serangan balasan yang menewaskan warga sipil di kota-kota di seluruh Iran yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perang itu. Throughout Iran that have no relation to the war at all, and to think that they're not going to Dan kalau kita pikir mereka nggak akan melakukan segala cara untuk menyerang target serupa di Israel, di Arab Saudi, di Qatar, di Uni Emirat Arab, dan seterusnya, atau menganggap mereka nggak akan menepati ancaman terakhir itu, keluar dari NPT, dan berlomba bikin bom di suatu tempat, itu jelas keliru. Dari yang saya dengar dari para ahli teknis yang saya ajak bicara, kalau mereka benar-benar mengambil keputusan itu, bahkan dengan kerusakan akibat serangan Midnight Hammer, itu bukan satu-satunya lokasi tempat mereka bisa beroperasi. Di seluruh negeri mereka bisa saja punya bom dalam waktu sekitar sebulan setelah keputusan dibuat. Dan setelah itu, bisa saja terjadi ledakan nuklir di tengah gurun Iran. Lalu mereka bilang, "Hey, yang berikutnya bisa jatuh di salah satu negara kalian, kalau kalian mau terus di jalur ini." Nah, kesanalah kita mendorong mereka. Kalau kita terus melanjutkan jalan yang tidak bermoral, tidak etis, noskats hukum ini, itu matlimek satsuk ad kaming matstiing tak matan hand fort mau. just try and force them by death to do what we want. No, I agree. I think the Iranians sees this. Tidak. Saya setuju. Saya pikir orang Iran melihat ini sebagai ancaman terhadap keberadaan mereka sendiri. Jadi mereka akan terus naik di tangga eskalasi itu. Dan menurut saya, itu salah satu hal yang mereka sampaikan dengan sangat jelas dalam perang ini juga. Bahwa mereka tidak akan bersikap seperti Suriah atau Irak, yang hanya diam dan menerima serangan, berharap kalau mereka tidak membalas, mungkin Amerika Serikat tidak akan membombardir mereka terlalu keras. Sekali lagi, mereka melihat ini sebagai ancaman eksistensial. Saya rasa alasan mereka menahan diri hanyalah karena mereka juga tidak ingin Amerika Serikat ikut naik di tangga eskalasi itu. Maksudnya, sampai ke tahap pemboman besar-besaran di pusat kota. Tapi tentu saja, kalau Amerika Serikat menaikkan tingkat eskalasi dan melakukan hal itu, tidak ada alasan bagi Iran untuk menahan diri juga. Dan menurut saya, inilah yang membuat situasinya sangat berbahaya. Tapi saya juga setuju dengan Anda soal satu hal. Asumsi yang dimiliki Trump. Bagi dia, diplomasi itu semacam basa-basi manis, seperti, oh orang Iran itu baik, sebenarnya kita teman, kita bisa akur. Nah, dia memang tidak mengatakan itu secara langsung kepada Iran, tapi biasanya begitu gaya bicaranya, dan pada akhirnya tidak ada hasil nyata. Itu sempat berhasil dengan Rusia pada tahun 2020, setidaknya waktu itu, Ricky. Tapi tampaknya Iran menerima pendekatan seperti itu. Secara keseluruhan, semua komentar ini muncul di KTT NATO tersebut. Dan itu aneh banget. Komentar-komentar yang sangat agresif terus bermunculan. Trump waktu itu mau menghapus Suriah dari daftar negara pendukung terorisme. Yang terasa aneh banget kalau kita lihat sekarang, ketika Amerika justru menempatkan para pemimpin Al-Qaeda di Suriah. Jadi, rupanya sekaranglah waktunya untuk menghapus mereka dari daftar pendukung terorisme. Dia juga menyebut orang Spanyol itu orang-orang yang buruk. Dia ingin memberlakukan blokade ekonomi terhadap mereka. Lalu Denmark tentu saja dengan ancaman, perebutan wilayah, terus-menerus berseteru dengan Meloni, bahkan sampai menyebutnya seperti penguntit. Terus ada juga perselisihan dengan Starmer. Semua ini kelihatannya begitu sembrono dan gak ada gunanya. Reckless and pointless. I do want to ask about the NATO Secretary. Tapi saya memang ingin menanyakan soal Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, karena pada dasarnya dia membuat negara-negara Eropa ikut terlibat dalam serangan terhadap Iran. Dia bilang ya, tindakan Amerika Serikat, pengeboman itu, sepenuhnya bisa dimengerti karena Iran tidak mematuhi gencatan senjata. Jadi tentu saja Amerika boleh saja membombardir mereka sedikit. Lalu, hampir di saat yang sama dia juga menegur Rusia, bilang bahwa mereka gila karena menyerang negara lain. Dia menyebut itu sebagai pola abad ke-19. Dan katanya, Barat tidak melakukan hal seperti itu karena kita adalah demokrasi yang sudah dewasa. Bagaimana bisa, maksud saya, apakah orang-orang seperti ini tidak mendengar sendiri apa yang mereka ucapkan?
I mean, do these Yeah. people not hear themselves talk? Yeah, no, they don't. Or they do. Ya, enggak. Mereka nggak peduli. Atau mungkin peduli, tapi sebenarnya nggak juga. Kaum elit Eropa, atau lebih tepatnya elit Barat, karena saya juga nggak bisa menyingkirkan pihak kita dari pembicaraan ini. Kita sudah membuang semua dasar moral yang sebenarnya. Intinya begini, kita sudah nggak punya lagi landasan moral untuk apa yang kita lakukan. Dulu kita mengklaim punya, walaupun tentu saja kita nggak pernah benar-benar menerapkannya pada diri sendiri. Tapi setidaknya dulu kita berusaha. Dalam banyak hal, kadang lebih, kadang kurang, kita masih berpegang pada nilai-nilai moral itu, dan itu membatasi tindakan kita. Ada batas seberapa jauh kita mau melangkah. Dulu kita memang melakukan banyak hal yang gelap, tersembunyi, dan berskala kecil. Tapi sekarang, semua topeng itu sudah lepas. Now then, that facade has come off. And now then that what we used to do behind the shadow. Dan sekarang, hal-hal yang dulu kita lakukan diam-diam dan dalam skala kecil, sekarang kita lakukan secara terbuka. Jadi, tidak ada lagi batasan moral. Saya tidak sedang bicara tentang agama tertentu. Saya bicara tentang moralitas manusia yang normal, seperti ya, perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Dan juga tentang aturan hukum yang berlaku secara umum. Semua itu sudah kita buang, bukan hanya di Amerika Serikat, tapi juga di Eropa. Dan yang kita gantikan adalah politik kekuasaan yang murni. Tapi di sisi lain, karena banyak atau bahkan mayoritas menurut saya, dari masyarakat di dunia barat masih punya moral, dan mereka masih berpegang pada batasan moral dalam kehidupan sehari-hari, kita tetap punya aturan hukum. Kalau kamu melanggarnya, ya kamu bisa masuk penjara. Rule of law, if you don't follow, you'll go to jail. So you have to whether you want to or not. But Jadi, mau nggak mau, kita harus melakukannya. Tapi secara umum, sekarang ini sudah lebih sedikit dibanding dulu, karena apa yang dilakukan para pemimpin kita. Tapi tetap saja, secara keseluruhan kita masih bangsa yang bermoral. Hanya saja orang-orang ini sekarang memperlakukan kita seperti alat. Mereka pakai bahasa sebagai alat untuk mengendalikan kita. Mereka merendahkan kita. Mereka mengejek kita dengan hal-hal seperti yang dikatakan Mark Rutte. Seharusnya saya nggak kaget, tapi waktu pertama kali lihat cuplikan itu, saya benar-benar terkejut. Karena di satu sisi, dia bilang, semua yang kita lakukan terhadap Iran itu sepenuhnya adil. Padahal jelas melanggar segala macam hukum yang bisa dibayangkan, bahkan akal sehat. Tapi di saat yang sama, dia menuding ke Moskow dan bilang, mereka nggak boleh. Lalu mereka disebut jahat karena melakukan hal itu. Rakyat Iran itu jahat. Semua orang jahat, kecuali Iran. Jadi apapun yang kita lakukan otomatis benar. Secara definisi, mau ada hukum atau tidak, mau ada pemisahan kekuasaan atau tidak, itu nggak penting. Kalau kita mau melakukan ini, ya kita bisa. Dan aku akan berbohong padamu. Aku akan berusaha meyakinkanmu bahwa kita sebenarnya yang benar, dan mereka yang jahat, jadi mereka pantas mendapatkannya. Apapun hukumnya. Tindakan kita secara definisi adalah benar. Dan tindakan mereka secara definisi salah. Nggak seperti apa kejadiannya, atau kalau ternyata saling bertentangan. Jangan lihat di balik tirai. Jangan pikirkan itu. Cukup dengarkan kata-kata yang keluar dari mulutku. Percayalah dan bertindaklah sesuai itu. Karena begini, Glenn, intinya adalah mereka sedang mengejek kita dengan berkata, saya sama sekali tidak menghargai kalian sebagai sebuah kelompok. Kalian cuma sekumpulan domba. Yang saya mau hanyalah membuat kalian tetap terkendali. Jadi saya akan bilang apapun yang menurut saya perlu kalian dengar, supaya kalian senang. Saya akan menutup akses ke informasi yang tidak ingin kalian tahu. Dan saya akan melarang sebagian orang berbicara di sini, supaya satu-satunya suara yang kalian dengar adalah suara saya. Fokus saja pada suara saya. Dengan cara itu, mereka bisa mencegah orang bangkit, mencegah orang memilih mereka keluar dari jabatan. Setidaknya itu teorinya. Lalu mereka akan terus melakukan apapun yang mereka mau. Dan saya sulit membayangkan bahwa orang-orang yang cerdas dan berpendidikan ini tidak sepenuhnya sadar akan kontradiksi itu, dan sama sekali tidak peduli. Ini soal kekuasaan. Mereka ingin melakukan apapun yang mereka mau, dan mereka tidak mau rakyat menghalangi. Jadi mereka akan membuat rakyat tetap tidak tahu apa-apa, memperlakukan mereka seperti domba, diberi makan omong kosong, lalu diabaikan,
bahkan dihalangi supaya tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah kenapa apa yang dikatakan Mark Rutte terdengar masuk akal. Karena kalau moralitas dihilangkan, kata-kata cuma jadi alat bagi saya untuk mengendalikan masyarakat. Kita bukan melakukan sesuatu untuk rakyat, tapi justru sebaliknya. Kita melakukannya meskipun rakyat tidak setuju. Dan kita berusaha membuat mereka tetap tidak tahu sebisa mungkin, sambil menjaga agar mereka tetap puas atau sibuk dengan hal lain, supaya mereka tidak memperhatikan apa yang sebenarnya sedang kita lakukan. Masalah besar dari hal itu, selain dari permukaannya sendiri, adalah soal ketidakmoralannya yang menjerumuskan satu populasi. Secara historis, itu tidak pernah berhasil. Akhirnya semuanya runtuh dan menimbulkan kerugian besar bagi diri sendiri. Tapi masalah yang lebih besar sekarang adalah, hal itu tidak akan berhasil karena rakyat Iran sudah muak. Dan sekarang, setelah sekitar 20 tahun masa persiapan, mereka bisa bertahan secara militer, dan mereka tidak lagi mengikuti perintah. Dan semoga Tuhan menolong kita. Di Rusia, mereka terlambat menyadari hal ini. Mereka masih berpikir ada peluang untuk diplomasi, logika, dan akal sehat untuk menghindari perang di tahun 2022, 2021, sampai titik itu. Dan sekarang, saya rasa mereka juga, bahkan setelah 4 tahun perang, masih berpikir sampai tahun 2025 di Anchorage. Kalau tidak salah, mereka masih berpikir tidak. Sebenarnya sepanjang tahun 25 itu, mereka masih berpikir, mungkin semuanya masih bisa dijalankan. Tapi saya rasa sekarang, akhirnya, mereka juga mulai sadar dan menerima pandangan kami bahwa satu-satunya hal yang bisa berhasil di sini hanyalah kekuatan. Dan itulah sebabnya situasi ini sangat berbahaya bagi kita semua sekarang. Karena, kalau Iran tetap bertahan dan tidak mau menyerah pada serangan-serangan berikutnya, lalu mereka mulai melancarkan serangan balasan sendiri. Dan kalau Rusia benar-benar berpihak pada posisi yang mengatakan, kami sekarang akan mengakui aturan baru, bukan lagi aturan hukum atau tatanan internasional berbasis aturan yang dulu masih coba kita patuhi, sekarang yang berlaku hanyalah kekuatan. Baiklah, kalau itu aturannya, maka kita akan bermain sesuai aturan itu. Ani meviba'ar is, semacam Gregin kuatan you step, it's a mis the dying seat that tangitan dinna. Kang Tawu Zading. Had before either, and that's how you get World War III. Well, Trump used to warn about this. I mean, when he Trump dulu sering memperingatkan soal ini. Maksud saya, waktu dia bertemu dengan Zelensky di kantor Oval, dia bilang ke Zelensky persis seperti yang kamu sebutkan. Dia bilang, kamu sedang bermain-main dengan Perang Dunia Ketiga. Tapi sekarang, kalau kita lihat setahun kemudian, di KTT NATO, dia berdebat bahwa Ukraina bisa dapat lisensi produksi untuk rudal Patriot. Dia juga sempat bilang dengan santai ya, kita bisa saja menerapkan zona larangan terbang. Lalu ada Marco Rubio yang menegaskan bahwa ada serangan jarak jauh ke wilayah Rusia, jauh ke dalam teritorinya. Dan itu dilakukan dengan senjata NATO yang diarahkan berdasarkan intelijen NATO. Katanya hal itu akan membantu memfasilitasi perdamaian. Dan ya, ada juga komentar yang terus-menerus soal pasal 5, karena saya pikir mereka tahu Rusia akan membalas. Jadi mereka butuh jaminan bahwa Amerika akan datang membantu Eropa. Secara keseluruhan, Zelensky dia punya semua alasan di dunia untuk menjual optimisme, harapan kosong, bahkan delusi ini. Tapi NATO juga tampak sangat bersemangat untuk membelinya. Jadi ya tentu saja kita sedang mengalahkan Rusia, kekuatan nuklir terbesar di dunia, yang melihat dirinya sedang berperang demi kelangsungan hidupnya. Ya, kita mengalahkannya. Semuanya akan berakhir dengan sempurna. Tidak ada masalah. Maksud saya, tidak ada diskusi nyata, hanya slogan-slogan. Tapi kemana arah Trump sebenarnya? Karena saya melihat juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa operasi militer khusus itu sekarang sudah menjadi perang. Dan kita melihat Trump pada dasarnya menjadikan perang ini sebagai perangnya sendiri. Maksud saya, dia tidak bisa lagi dengan serius mengatakan ini perang Biden. Ini juga perang Trump. Jadi apakah Amerika Serikat sedang kembali berperang dengan Rusia? Atau sebenarnya sudah berperang? Hanya aja skep rebdom, mungkin berith. Sekarang, saya akan kasih jawaban yang tegas.
langsung dari otoritas tertinggi, yaitu Presiden Amerika Serikat sendiri. Saya tidak tahu. Dia juga tidak tahu apa yang akan dia lakukan dalam perang di Iran. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan dalam perang di Rusia, karena tidak ada jalan keluar yang rasional tanpa membuat dirinya terlihat kalah. Dan hal itu tampaknya sangat memengaruhi dia, mungkin lebih dari hal lain manapun, karena dia tidak mau mundur dari tebusan itu. Yang sejak awal sudah jadi argumen saya, dan sampai hari ini, meskipun sudah banyak hal terjadi sejak saat itu, pilihan yang paling, saya tidak akan bilang terbaik, karena itu tidak tepat. Tapi, yang paling tidak buruk dari semua opsi yang ada sekarang adalah mundur saja dan terima konsekuensi yang pasti akan datang. Lalu dalam situasi Rusia, pilihan yang paling tidak buruk juga sama. Mengakui bedevasis to do the wastelandskiken militär. This can't be solved militarily, and for us to continue trying is going to potentially escalate. Kalau kita terus mencoba, ini bisa saja meluas ke Eropa. Dan kalau itu terjadi, pasal 5 atau bahkan sesuatu yang mirip dengan pasal 5 bisa membuat kita terlibat dalam konflik di tingkat benua, dan di sana pun kita tidak akan bisa menang. Jadi satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mengakhiri ini. Saya akan menghentikan semua dukungan saya untuk pihak Ukraina jika, dan saya tahu, bagi banyak pendukung, ini terdengar seperti pengkhianatan. Tapi tolong dengarkan dulu, karena ini langkah yang rasional dan logis. Saya akan bilang begini, saya kasih waktu tertentu, bisa sebulan, 3 bulan, 6 bulan, terserah, pilih saja angkanya. Selama waktu itu, kita pertahankan tingkat dukungan seperti sekarang. Setelah itu, dukungan akan turun jadi 40%, lalu turun lagi 40%, dan sebulan kemudian jadi 0. Jadi, kalian akan perlahan dilepaskan dari ketergantungan itu. Tapi hal itu memberi kalian waktu dengan situasi yang ada sekarang untuk menegosiasikan kesepakatan terbaik yang bisa kalian capai dengan Moskow. Dan hasilnya tidak akan menguntungkan kalian. Pasti akan lebih menguntungkan Moskow, karena mereka yang memegang kendali. Tapi setelah itu, perang akan berakhir. Pembunuhan terhadap rakyat kalian akan berhenti. Kalian masih bisa mempertahankan apapun yang bisa dinegosiasikan dari sisi kalian dalam hal kendali. Dan mungkin itu tidak akan melibatkan Volodymyr Zelensky. Bisa jadi itu bagian dari syaratnya. Dan kalian harus siap menerima hal itu. Tapi itu sesuatu yang harus mereka putuskan sendiri. Presiden Trump bisa saja mengatakan, kami keluar dari urusan ini. Dan dengan begitu juga memberi sinyal kepada Brussels, Berlin, Paris, London, dan lainnya, bahwa hey, teman-teman, ini setsant. Hey folks, this is undoable. Obviously he'll be saying all this behind the scenes too before. Jelas, dia juga akan mengatakan semua itu di balik layar, sebelum apapun diumumkan ke publik. Dia akan bilang, dengar, bukan soal apa yang kita inginkan. Yang penting adalah apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Dan yang tidak bisa kita lakukan adalah menang dengan cara kita sendiri. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam perang yang tidak bisa kita menangkan. Karena akibatnya bisa sangat buruk. Bisa jadi perang nuklir. Kita bisa kehilangan jutaan orang, dan semua orang akan kehilangan lebih banyak dari apapun yang kamu kira sebagai biaya untuk menjalankan perang ini. Rencana semacam Eropa mundur ini, seburuk apapun itu, dan ya, akan ada banyak hal buruk, tetap tidak sebanding dengan mengabaikan semua itu, dan terus berjalan di jalur ini, yang bisa berujung pada kehancuran besar bagi kita semua. Itu masuk akal. Memang itu yang seharusnya dia lakukan. Tapi bukan itu yang akan dia lakukan. Karena saya rasa dia nggak punya kemampuan untuk itu. Sama seperti sekarang, dia kelihatan kebingungan di Teheran, berusaha mencari tahu harus berbuat apa. Lalu asal menembakkan beberapa rudal untuk beli waktu, berharap ada sesuatu yang muncul supaya dia bisa menang tanpa harus mengakui kekalahan. Menurut saya, dia melakukan hal yang sama di sini. Karena saya pikir mereka masih punya pola pikir seperti, ya sudah, kita tunda aja sampai masa jabatan saya selesai. Entahlah, semacam itu. Karena dia nggak menyadari kalau situasinya sudah berubah. Dan Iran, Rusia, serta semua pihak lain juga memperhatikan hal ini. China memperhatikan hal itu. Pihak-pihak lain yang jadi lawan kita juga memperhatikannya. Mereka sadar betapa terbatasnya kekuatan kita, seperti yang terlihat di Iran dalam 40 hari pertama,
ketika semua kekuatan udara dan laut kita ternyata tidak bisa membuat apa yang kita inginkan terjadi. Itu memperlihatkan kelemahan kita, juga kapasitas industri kita, dan sebagainya. Semua itu sudah terbuka. Jadi, tidak ada jalan keluar yang benar-benar baik dari situasi ini, Glenn. Tidak ada. Kita hanya bisa mencari cara yang paling tidak merusak untuk keluar, dan berdoa supaya kita bisa bertahan, berjuang lagi, membangun ulang, dan mempersiapkan diri untuk hari lain yang bisa menopang kita ke depan. Kalau tidak, kita mungkin akan terseret ke Perang Dunia Ketiga. We're probably going to stumble into World War III. Yeah, I think the Europeans they saw. Ya, saya rasa orang Eropa melihat ini sebagai sebuah keberhasilan. Maksudnya berhasil membuat Trump jadi lebih keras terhadap Rusia, lebih terlibat secara mendalam. Tapi pertanyaannya, untuk tujuan apa? Mirip seperti yang kamu bilang soal Iran. Mereka belum benar-benar memikirkan ini sampai tuntas. Bagaimana semua ini akan berakhir? Maksud saya, siapa yang akan menang? Menurut saya, semua ini akan terasa sia-sia begitu perang nuklir benar-benar terjadi. Semuanya akan jadi tidak berarti. Seperti yang kamu bilang, kita cuma menunda masalah sambil berjalan menuju Perang Dunia Ketiga. Dan saya pikir itu poin yang bagus. Asumsinya adalah kita bisa terus mempertahankan keadaan seperti sekarang. Tapi yang jelas, konflik-konflik ini terus meningkat. Dan juga pesan-pesan yang dikirimkan, karena sekarang Trump bilang nota kesepahaman dengan Iran sudah mati. Dan itu persis seperti yang dikatakan oleh kelompok garis keras di Iran. Itulah sebabnya mereka bilang, jangan tanda tangani ini, karena orang Amerika tidak akan pernah menjalankannya. Dan ternyata mereka benar. Sekarang mereka akan merasa di atas angin. Lain kali, akan sangat sulit untuk mencapai kesepakatan serupa, sama seperti Rusia. Saya rasa mereka memperhatikan apa yang terjadi di Iran. Mereka melihat sendiri bagaimana perjanjian mereka terus-menerus dilanggar. Dan tentu saja, Tiongkok mungkin menarik kesimpulan yang sama. Tapi soal Rusia, ini yang terakhir. Sejak Perang Dunia Ketiga, saya pikir tempat yang paling mungkin memicu perang besar adalah konflik melawan Rusia. Menurut Anda, apa makna dari pernyataan Dmitry Peskov yang mengatakan bahwa operasi militer khusus itu karena keterlibatan NATO sekarang sudah berubah menjadi perang? Karena begini, saya sudah bertanya ke beberapa penutur bahasa Rusia, dan saya dapat banyak jawaban yang berbeda. Menurut penilaian saya, setelah benar-benar memperhatikan semua yang dilakukan dan dikatakan oleh pihak Rusia, sebenarnya sudah selama beberapa dekade, tapi terutama selama 4,5 tahun perang ini, saya melihat karena mereka dulu sangat menekankan hal ini, bahkan sampai sekitar setahun yang lalu. Mungkin Anda masih ingat tahun lalu, kalau tidak salah di akhir tahun, Presiden Putin sendiri bilang, "Hei dengarkan, kalian harus paham, ini bukan perang, ini adalah operasi militer khusus." Karena kalau disebut perang, katanya itu akan berarti banyak hal lain. Dia yang bilang begitu. Jadi sekarang, setelah Peskov memakai kata-kata itu, dan tidak ada seorang pun di Kremlin yang saya lihat membantahnya, saya rasa itu sudah membuka pintu itu. Sekarang pintunya belum terbuka lebar, tapi mulai terbuka. Dan menurut saya, mereka sedang bilang, baiklah, kita akan mulai melihat kemana arah kita, dan apa yang bisa kita lakukan di sini. Mungkin kita sedang dalam proses mengubah sesuatu. Dan saya pikir, secara mental, bagi masyarakat Rusia, mereka sedang berkata, hey, kita tidak mau langsung dari 0 ke 100 dalam satu langkah. Jadi kita akan mulai perlahan menanamkan gagasan bahwa mungkin ada hal-hal yang akan berubah. Karena mobilisasi tidak bisa dilakukan begitu saja. Kita nggak bisa mengerahkan pasukan cadangan dan sebagainya sebelum benar-benar ada perang. Kita juga nggak bisa menggerakkan ekonomi sepenuhnya kalau belum ada perang, dan seterusnya. Karena itu yang Putin bilang sebagai perbedaannya. Jadi menurut saya, dengan pernyataan itu, mereka sekarang membuka pintu bahwa kalau diplomasi nggak menghasilkan sesuatu yang bisa kita terima, ya kesanalah arahnya. Saya rasa kita akan melihat lebih banyak tanda-tanda keluar, lebih banyak pernyataan, dan mungkin juga tindakan nyata. Dan saya pikir kesitulah semuanya akan mengarah kalau kita nggak melakukan sesuatu yang berbeda. Dan tentu saja, saya nggak yakin kita akan melakukannya. Jadi,
Saya benar-benar khawatir soal ini. Something different. And of course, I don't think we will. So I'm really worried about it. Yeah, another sign could be Maria Ya, Zakharova. tanda lain bisa jadi Maria Zakharova. Dia menegaskan bahwa orang Estonia pada dasarnya tertangkap karena terlibat dalam serangan ke Sankt Petersburg. I find this to be Menurut very saya ini menarik sekali. when everyone knew this. Maksud saya, semua orang sudah tahu soal ini, tapi begitu Rusia mengonfirmasi bahwa mereka juga tahu, itu langsung menekan pemerintah untuk benar-benar mengambil tindakan. Kenapa harus mengakui bahwa Estonia yang kecil itu menyerang kamu? Kenapa speksinalo kamu tidak siap melakukan sesuatu? Jadi, fakta bahwa mereka sekarang secara terbuka mengakui keterlibatan mendalam NATO dalam menyerang Rusia, menghancurkan wilayah dan infrastruktur Rusia, menewaskan warga Rusia, itu menunjukkan bahwa memang terbetul. That NATO is involved in this. Now they have to do something. So I think Sekarang mereka harus melakukan sesuatu. Jadi menurut saya, ya, mereka juga harus menyiapkan publik mereka sendiri untuk menghadapi kenyataan bahwa kita sedang naik ke tingkat eskalasi berikutnya. Ini sudah terlalu jauh. Dan saya hanya berharap hal-hal seperti ini bisa terlihat di media barat, atau setidaknya ada komentar dari seorang politisi. Tapi tidak ada apa-apa. Seperti yang Anda bilang, kita hanya punya rute yang mengatakan, oh ini Rusia menyerang negara lain. Betapa formality semibelaistoy. It's say, and the teens bekassenis that it won. Maanin is around here, so Mike Bryan. Any final thoughts before we wrap up? No, I got nothing to add to what you just Enggak, said. and what- saya nggak punya tambahan apa-apa dari yang barusan kamu bilang, atau dari yang saya tutup tadi. If it was Kita said ini, the world's kalau dulu orang bilang dunia seperti berjalan sambil tidur masuk ke Perang Dunia Pertama, sekarang kita lebih mirip zombie yang jalan menuju Perang Dunia Ketiga. Dan seseorang harus cepat-cepat sadar dari keadaan lesu ini, atau kita semua bakal tersandung masuk ke sana. Dan kali ini, itu nggak akan terbatas seperti Perang Dunia Pertama. anywhere Vita near Brights Q1. like it was in World War I. This could be catastrophic. Well, Baik, Nath Kolonel Davis, terima kasih banyak atas waktunya. Morhari Grumetst, Jahal Baik. for better days. Seseju. Terima kasih, Glenn Deason.